dan teman-teman mengumpulkan hasilnya. Di kelas C ini baru beberapa yang saya koreksi, baru 5 atau 6 ya. Karena cukup banyak juga kelas C. Oke, pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan uji asumsi klasik. Yang kita pelajari di ekonometri kelas 1 kemarin, uji asumsi klasik terdiri dari 4 paling pokok, yaitu adalah normalitas, heteros, autokorelasi, dan multikolinearitas. Nah, sekarang akan kita coba aplikasikan uji asumsi klasik dengan menggunakan stata. Oke, silahkan datanya dimasukkan, teman-teman. Bentar, Pak. Pelan-pelan, Pak. Oke. Biar ngerti, Pak. Koncomu setangi dong, Ri. Oh, denger ya tadi, Pak. Lupa mati. Krungu. Udah, Pak. Sebelah ini, Pak. Raup sik konan. Sorry, Pak. Lali mood tadi, Pak. Gak popo. Kenapa, Tes? Sudah dimasukkan datanya? Sudah, Pak. Yang lain, teman-teman yang lain sudah? Benar, Pak. Teman saya ini belum, Pak. Nah, kon raup sik kuwi kancamu. Iya, Pak. Masih cuci muka. Ready, Pak. Pak, ini data kita yang di ekonometrika 2 bukan? Nggih, leres. Ya, yang jenengan kumpulkan kemarin. Oh iya. Ngelak, anjir. Oke, nah data ini kemarin kita dalam bentuk logaritma. Kalau gitu akan saya ubah lagi ke dalam bentuk logaritma. Kalau ya, teman-teman sudah dalam bentuk logaritma, berarti nggak perlu dirubah. Pak, direkam ya? Monggo. Saya tak coba, saya stop share dulu. Kok nggak bisa ya? Itu Mbak Yolanda bisa record Mbak Yolanda. Saya bisa nih, Pak. Oh bisa. Tadi saya coba allow to record nggak bisa. Sejauh ini bisa, Pak. Oke. Oke. Kita kemarin regresi, melakukan pembangun model di mana GDP sebagai independen dan independennya adalah government spending dan investasi. Nah, ini adalah hasil yang kemarin. Nah, teman-teman sudah menganalisisnya kemarin. Nah, sekarang kita akan coba melakukan uji asumsi klasik pada hasil regresi ini. Oke. Oke, apa yang kita lakukan pertama? Yang pertama adalah melakukan uji heteroskedastisitas. Sebelum melakukan uji heteros
sebelum melakukan uji heteros, kita mengeluarkan dulu atau mencari nilai residualnya. Kita klik predict ahead residual. Silahkan teman-teman lakukan. Sudah klik enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai residual di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah nilai residualnya. Nah, kemarin di ekonomika 1 kita sudah belajar untuk mendeteksi elastisitas bisa juga dengan metode pengamatan. Itu dilihat bagaimana sebaran data pada di residual. Contoh, two-way, scatter, ahead. Nah, variabel apa yang akan misal kita ingin menggunakan variabel government spending. Nah, kita ingin melihat residual antara government spending dan GDP. Nah, seperti ini muncul. Muncul nggak di sini di tempat teman-teman ini? Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Oh muncul Pak. Oke. Kalau sebaran data residualnya seperti itu, kira ada masalah hetero apa tidak ini teman-teman? Enggak ada. Tidak, Pak. Tidak Pak. Tidak. Karena titik berkelompok Pak. Ya, berkelompok ya, jadi menyebar normal ya. Menyebar normal, Pak. Ini untuk residual antara government dan GDP. Sekarang kalau kita coba yang menggunakan investasi. Nah, kurang lebih sama ya. Sebaran datanya tidak ada yang berkelompok. Oke. Kalau tidak ada data yang berkelompok, kita sudah menduga bahwa dalam model tidak memiliki masalah hetero. Kita sekarang melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu teman-teman klik start head test seperti ini. Bentar Pak. Start head test. Nah, itu siapa yang mau membaca ini? Silahkan. Saya, Pak. Mas Ari, jangan kurang Saya, satu Pak. loh ini, Mas. Saya Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, Mas Adin, ngomong Mas Adin. Ini itu, Pak. Model regresi tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas karena nilai probnya lebih besar daripada 0,05. Ya, betul sekali, Mas Adin Juli Wibowo ya. Iya, Pak. Ya Pak. Nah, ini uji hetero dengan pendekatan Bruce-Pagan. Ya. Nah, kita sudah melihat bahwa pendekatan hetero dengan Bruce-Pagan itu memiliki nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa dalam model tidak terdapat masalah hetero. Untuk lebih meyakinkan kita coba menggunakan uji hetero dengan pendekatan yang lain. Contohnya, klik start in test white. Nah, ini dengan pendekatan white heteroskedasticity. Kemarin kita sudah belajar hetero banyak sekali pendekatannya, ada Glaser, Bruce-Pagan, Arch, dan lain-lain. Sudah ditulis? Sebentar Pak, seperti mana Pak? Oh wait. Bentar Pak. Pelan-pelan ya Pak. Oke. Udah Pak. Bisa. Oke, berarti sama ya. Antara Bruce-Pagan dan white heteroskedasticity, nilai probabilitasnya di atas 0,05. Yang artinya apa?
bahwa tidak terdapat masalah hetero. Nah, ini nanti juga teman-teman lakukan analisisnya seperti itu ya. Pertama, gunakan metode pengamatan, boleh menggunakan variabel yang mana aja, satu saja, lalu di copy di Word, lalu menggunakan pendekatan Bruce-Bagan dan weight heteroscedasticity, lalu juga di copy ke Word. Oh, gimana Pak? Pak? Nah, Berarti penjelasan tidak. Penjelasannya uji heteroskedastisitas dengan pendekatan Bruce-Bagan dan wedge heteroskedasticity menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05 yang artinya bahwa model tidak terdapat masalah hetero. Maaf Pak, izin tanya. Monggo. Kalau pakai start in test wide itu kok tempat saya not valid ya Pak? Punya jenengan time series apa terdiri dari berapa time series, Mbak? 30 tahun Pak. 30 tahun lalu scatter plotnya bentuknya seperti apa, Mbak? Tadi ya sebenarnya normal gitu Pak, nggak ada yang ini. Oke, mungkin karena nilainya terlalu berdekatan sehingga dia tidak menghasilkan nilai homoscedasticity atau apa yang berdekatan white ini. Berarti jangan boleh pakai yang ini aja, Mbak. Stat test ini aja, yang Bruce-Bagan. Ya, makasih Pak. Oke. Selanjutnya kita adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi kemarin digunakan untuk data apa? Halo. Data time series. Jadi, ya, kalau datanya nggak time series itu tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Nah, makanya kita karena data kita ini data time series, maka kita lakukan uji autokorelasi. Caranya klik TS set. Nah, ini TS set tahun ini untuk mempersiapkan bahwa data kita adalah data time series. Ini saya ambil dari sini tahun. Tergantung teman-teman menggunakannya apa. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru kita klik Stat D. Watson. Kalau sudah klik Enter. Oke, siapa yang mau menjelaskan itu? Ada yang mau menjelaskan ini? Saya Pak. Sebentar tapi Pak, saya dulu bentar aja Pak. Go. Terdapat autokorelasi karena nilainya di bawah 2, Pak. Terdapat Masalah autokorelasi, Pak. karena Nilainya di bawah 2. Oke, maka dengan jawaban Mas Ari dan disaksikan oleh seluruh kelas C bahwa Mas Ari boleh untuk tidak mengikuti UTS. Terima kasih, Pak. Mantap. Bener ya, Pak ya? Bener, tapi tetap absen. Iya, Pak. Dan tetap mengumpulkan tugas. Nah, berarti jenengan satu langkahnya jenengan bisa lolos mata kuliah ini, Mas Ari. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut, Pak. Next. Oke, itu yang pertama ya, yang autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji
Sampai di sini ada yang ketinggalan atau ada yang bermasalah? Kemungkinan banyak yang bermasalah di sini. Pak, kok tempat saya Yeah. merah ya, Pak? Punya jenengan datanya tahunan apa bulanan? Tahun. Coba bisa di video Mbak atau di share screen boleh? Sebentar. Ini, Pak. Coba perlihatkan saya nganunya Mbak, apanya variabelnya yang di kanan atas, ada nggak? Oh, ini. Ya. Oh, punya jenengan nggak ada, oh tahunnya ada. Coba jenengan klik data editornya Mbak. Yang Data ini, editor, Pak. nah itu. Oke. Punya jenengan ini tahunnya kok hampir sama semua Mbak, coba diklik. Nah itu 2017, 2018, itu ada banyak itu. Oh, Coba itu perhatikan sama punya saya. Nah ini, kalau tahun itu berurutan, 1970 sampai 99. Nah ini berurutan. Mbak jenengan kan 2017 ada berapa? Jangan-jangan itu bulanan Mbak? oh iya Pak, 3 bulan. Nah berarti kalau 3 bulan penulisannya bukan seperti itu Mbak. Oh, Nah, kalau berarti bulanan Januari, ditulis Pak. aja 2017.01, nah, itu dilanjutkan 2017.02 sampai akhir. Oh iya, iya Pak, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, ini dilanjutkan dulu nggak apa ya. Oh iya, makasih Pak. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang seperti Mbak Diva bisa diperbaiki dulu penulisan tahunnya. Oke, selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Sebelum melakukan uji multikolinearitas, kita melakukan langkah yang pertama dilakukan, itu adalah melakukan korelasi. Gunanya untuk apa? Untuk mendeteksi kira-kira ada masalah multikol atau tidak. Kita lihat ya, teman-teman klik core, GDP, Gulf, investasi, means. Sudah? Kalau sudah klik enter. Nah, kita dapat perhatikan di sini bahwa antara investasi dan government itu memiliki nilai korelasi yang tinggi. Ya. Apakah korelasi yang tinggi antar variabel independen ini menjadikan ada masalah multikol pada model? Nah, kita lakukan dengan uji variance inflation factor. Teman-teman tinggal klik FIF seperti itu. Kalau sudah, klik enter. Oke, siapa yang mau menjawab ini? Pak. Silahkan. Ayo Pak. Monggo. Ini tuh bebas dari masalah multikol karena nilai FIF-nya di bawah dari 10. Di bawah 10 ya, benar sekali. Nilai variance inflation factor nih di bawah 10. Ini masih apa ini? Tatas Arya Putra, Pak. 140. 140. Oh ya, Tatas Arya Putra. Oke, terima kasih Mas Tatas. Ya, jadi Pak. dari masalah multikol kita sudah tidak terdapat masalah multikol walaupun nilai korelasinya cukup tinggi antara investasi dan government ini. Seperti itu. Kalau korelasi terhadap dependennya tinggi itu nggak masalah.
tetapi antar variabel independennya yang kita lihat di situ. Oke, nah itu juga nanti teman-teman copy datanya lalu diinterpretasikannya. Selanjutnya, terakhir, kita melakukan uji normalitas. Kita sudah mengeluarkan nilai residualnya, sehingga bisa kita deteksi dengan histogram dulu. Histogram EHET normal. Silakan ditulis. Nah, itu muncul. Kira-kira ini ada masalah normalitas apa tidak ini? Atau data berdistribusi normal apa tidak? Data berdistribusi normal, Pak. Ya, Data kita berdistribusi buktikan. normal, Pak. Nah, kita buktikan. Ini ada data berdistribusi normal atau tidak? Bisa kita buktikan. Garis distribusi normal. Nah, kita buktikan dengan pendekatan pertama menggunakan Shapiro-Wilk, S-Wilk, EHET. Sudah, klik enter. Silakan, siapa yang mau menjawab ini? Saya, Pak. Pak. Monggo. Itu artinya model itu bebas dari masalah normalitas, Pak, karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Berapa nilai probabilitasnya di sini, Mas? 0,251 itu, Pak. Oke, Mas siapa ini? Naufal Fawaswadil, Pak. Oh, oke. Mas Noval Fawaz Fadil. Oke, terima kasih Mas Noval. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Ini dengan pendekatan Shapiro-Wilk. Nah, kita coba menggunakan pendekatan squeamish dan kurtosis. Teman-teman tinggal klik SK-test EHET. Mas Ari masih bersama kita nggak nih, Mas Ari? Nanti Ki Ari. Oke, kalau sudah klik enter. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Mas Ari masih sama kita nggak ya? Aduh. Barusan aja pas mau keluar dari. Pak, maaf Pak, tinggalan saya nge-lag. Oh, baik nge-lag. Oke, silakan. Ini siapa yang mau menjawab ini? Squeamish dan kurtosis. Pak. Monggo, Mbak Gisela. Terbebas dari normalitas karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Oke, Mbak Gisela, NIM-nya berapa, Mbak? 17.010 Pak. Oh, 17.000. Oh, oke. Nah, berarti dengan dua pendekatan yang sudah kita lakukan, yaitu antara Shapiro-Wilk dan squeamish kurtosis, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan S-Francia EHET. Oke, sudah. Oke, kalau sudah klik enter. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Monggo. Berdasarkan pendekatan Shapiro-Francis, data terdistribusi normal, Pak. Karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Oke, namanya siapa ini? Aryan Rizaldi.
NIM-nya 18.151. 18.151. Oke. Ya, terima kasih Mas Aryan Risaldi. Nah, Ya, Pak. jadi dengan 3 pendekatan Shapiro-Wilk, squamous kurtosis, dan Shapiro-Francia menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga penggunaan histogram dan sesuai pengamatan juga normal. Ya. Nah, ini semua yang perlu teman-teman analisiskan di Word dan dikumpulkan paling lambat jam 11 siang ini. 11 siang ini tuh. Jam 11 siang. Ya, silahkan dikumpulkan. Saya koreksi lagi nanti. Maaf, boleh mohon maaf, Pak. Yang pendekatannya semua ditulis, Pak. Iya, ditulis. Maksudnya semua pendekatan yang pakai pendekatan itu semuanya ditulis juga, Pak. Iya, Mas. Kalau juga, Pak. iya kayak jenengan, kalau pendekatan Shapiro-Wilk nggak bisa kan mendekati yang lain gitu kan, Mas? Kalau salah itu, Mas. Oh, oke, Pak. Siap-siap, Pak. Nah, Oke. tuh. Pak Mahrus, mohon maaf Pak, ini Monggo, tidak monggo. bisa diperpanjang Pak, malam Pak, soalnya saya setelah kelas ini ada kelas lagi Pak. Oh gitu. Siapa yang ada kelas lagi? Siapa ini? Ria Pak. Saya juga pada Pak. Saya Pak, saya habis luhur itu ya Pak, full sampai jam 5 Pak. Matematika ini Pak, sampai jam 5. Saya juga Pak, MTK Pak. Iki sing ngambil mata kuliah selanjutnya sing ngulang-ngulang kabeh to iki. Oke, Pak. Oh, alah baik. Ya, nanti saya perpanjang. Pak, mau tanya Pak sebelum Oke, monggo. Tadi saya yang penjelasan tadi lupa Pak, yang apa ini? Yang Adin yang jelasin dulu Pak, yang estat imtes white tadi dulu Pak. Oke, yang estat imtes mana ya? Bentar Pak, itu penjelasannya kayak gimana Pak? Ulang lagi Pak. Nah, ini merupakan uji hetero dengan pendekatan white heteroskedasticity. Ya Pak, pelan-pelan Pak, saya rasanya. Oke. Nilai probabilitas dari white heteroskedasticity itu di atas 0,05 yang artinya bahwa model tidak terdapat masalah hetero. Oke Pak, kalau di bawah berarti itu Pak emang punya masalah? Terus di bawah 0,05 berarti ada masalah. Oke, di analisis regresi untuk kelas ini baru 6 orang kalau misalnya saya koreksi itu cukup jelas ya, penjelasannya cukup bagus, tapi nggak tahu nih sisanya ya, semoga aja juga bagus. Nah, seperti itu. Jangan lupa dikumpulkan, nanti akan saya perpanjang mungkin sampai jam 5 sore ya. Oh ya Pak, wah udah selesai ini Pak. Nah, silahkan Pak, dikumpulkan. boleh diulangi itu nggak Pak yang uji multikolinearitas yang itu Pak? Oke, uji multikol. Pertama kita deteksi dulu dengan korelasi. Ini juga dimasukkan di Word nanti ya. Kalau sudah klik Enter. Di korelasi ini kita menduga ya, dari nilai investasi dan government spending itu kan korelasinya tinggi. Itu sebesar 0,91. Patut kita duga ada masalah multikol karena kenapa korelasinya tinggi antara investasi dan government spending. Tetapi korelasi Pelan Pak, saya catat Pak ya. Diduga diduga terdapat masalah multikol karena nilai korelasi variabel independen yaitu investasi dan government spending itu tinggi. Kalau minus berarti enggak ya Pak? Kalau rendah? Minus berarti rendah ya Pak ya termasuknya? Ya, tapi nilainya tinggi juga nggak Mbak? Minus berapanya? 0,025. Oh ya enggak itu, kecil itu. Ya. Oke, makasih ya Pak. Oke, Kalau tetapi minus, nilai Pak, kalau minus tapi kalau nilainya tinggi? diduga juga ya. Korelasinya negatif berarti itu.
Oh, diduga terdapat masalah multicol karena nilai korelasinya tinggi. Baik itu minus maupun positif, kalau nilainya tinggi di atas 0,50 itu diduga saja ya. Karena di buku Gujarati teman-teman bisa lihat korelasi yang tinggi belum menentukan terdapat masalahnya multicol. kalau misalnya kita jelaskan cuman langsung diduga terdapat masalah multicol karena nilai korelasinya tinggi gitu doang, nggak masalah Pak? Nggak apa-apa. Nah, makanya karena ini baru korelasi, baru kita klik VIF ini untuk mendeteksi apakah benar-benar ada multicol atau tidak. Nah, dari sini ternyata dugaan kita salah, walaupun korelasinya tinggi, tetapi nilai varian suppression factor itu di bawah 10. Sehingga pada model ini bebas dari masalah multikolinearitas. Kalau misalkan datanya yang inflasi satu variabel itu udah persen, nggak perlu di log ya Pak? Beres, nggak perlu di log lagi. Ini hanya untuk data yang nominal saja. Oke Pak. Maaf mau tanya. Monggo. Yang untuk uji auto itu tadi kan rumus awalnya TZ tahun. Kalau misalkan triwulan tadi gimana Pak? Nah, kalau triwulan teman-teman nulisnya misal 2017.01 2017.02. Di sini ya. Kalau ini kan tahunan, langsung 1970, 71, 72. Kalau ini triwulan atau kuartal 1970.01, 1970.02, 70.03, 1970.04. Seperti itu, Mbak. Lalu baru 1971. Di titik, Will. Oh. Kalau langsung ditulis triwulan gitu, nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Nggak kedetek di situ. Pak, kalau misalkan langsung 1, 2, 3 tanpa disebut 1970-nya gitu? Nggak apa-apa, coba bisa apa enggak itu? Kayaknya nggak bisa karena kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nah, balik lagi gitu loh, jadi nggak berurutan. Kalau saya 1, 2, 3 sampai 30 gitu, Pak. Oh, coba bisa nggak itu? Maaf sebelumnya saya nggak praktek, Pak, soalnya laptopnya masih di tempat servis. Oh ya, kemungkinan itu nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Saya juga belum pernah nyoba itu. Oh, nggih, Pak. Makasih, Saya Pak. sudah pakai titik tapi tetap merah, Pak. Oh, masih merah? Iya. Oke, nanti saya kabari ke Mbak Diva ya, ketua kelasnya ya. Saya coba running pakai data kuartal saya nanti. Yang T-set tahun itu. Ya. Pak, kalau nulisnya Januari 17 gitu boleh nggak? Kayaknya bisa itu, Mbak. Sepertinya Iya, bisa Pak, itu. bisa. Kalau pakai titik tadi merah. Strip, kalau strip? Iya, bisa kalau strip. Ah, berarti strip, Mas. Tadi siapa itu? Oh iya, Pak. Coba saya ubah dulu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, kalau datanya tidak berdistribusi normal, berarti di keterangannya datanya tulis aja tidak berdistribusi normal gitu ya, Pak? Terus, betul sekali. Oke, Mbak Diva, silahkan share link absensinya. Pak, mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak. Ini tempatku yang uji hetero yang pakai pendekatan Bruspagan tuh kena hetero, Pak, tapi yang pakai pendekatan duet nggak kena ya, Pak? Gimana, Pak? Nggak apa-apa dijelaskan saja. Nggak apa-apa, dijelaskan saja. Oh, dijelasin satu-satu toh, Pak? Iya, leres. Betul sekali. Oke. Terus mana, Pak? Oke. Pak, mau tanya, Pak. Monggo. Di data saya yang untuk tahunannya warnanya merah, ini ngaruh nggak, Pak? Ngaruh, Mas. Nanti nggak bisa uji autokorelasi dengan. Ini, Pak. Kenapa merah? Misalnya berarti ini apa? Saya kan pakai tahun tapi ditambah provinsi, Pak. Oh, gitu. Berarti cross section punya jenengan, Mas? Iya. Nah, kalau cross section nggak bisa uji autokorelasi, Mas. Oh, Ini kita menggunakan khusus untuk data time series. Nah, itu data link presensi, silakan absensi di situ. Berarti gimana ya, Pak? Diganti data time series, Mas. Oh.
Iya, Pak. Oke. Pak mau nanya, Pak. Monggo. Yang bulan tadi kalau misalkan hasilnya 0 itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya. Makasih, Pak. Oke. Oke ya, terima kasih. Ini hari ini yang menjawab ada Mas Noval, Mas Adin, Mbak Gisela, lalu Mas Tatas, Mas Aryan Rizaldi. Nah, ini dan Mas Ari Sugianto ini sudah boleh untuk tidak mengikuti UTS, tapi tetap harus mengumpulkan tugas. Ya. Oke, nanti tinggal ada Mas Adin Juli nih minggu depan jawab, jangan juga nggak ikut UTS nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Kita kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.